Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus pasal 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Markus pasal 1 ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Markus pasal 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Markus pasal 1 ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Markus pasal 1 ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Markus pasal 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Markus pasal 1 ayat 8. "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus pasal 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Markus pasal 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus pasal 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus pasal 1 ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Markus pasal 1 ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Markus pasal 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Markus pasal 1 ayat 15. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Markus pasal 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Markus pasal 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus pasal 1 ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Markus pasal 1 ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedes, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Markus pasal 1 ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedes, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Markus pasal 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum.
Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Markus pasal 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus pasal 1 ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Markus pasal 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Markus pasal 1 ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Markus pasal 1 ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Markus pasal 1 ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Markus pasal 1 ayat 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Markus pasal 1 ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Markus pasal 1 ayat 30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Markus pasal 1 ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Markus pasal 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Markus pasal 1 ayat 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Markus pasal 1 ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus pasal 1 ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Markus pasal 1 ayat 37, waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Markus pasal 1 ayat 38. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Markus pasal 1 ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Markus pasal 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Markus pasal 1 ayat 41.
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus pasal 1 ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Markus pasal 1 ayat 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Markus pasal 1 ayat 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Markus pasal 1 ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru.